SMK sih sebenarnya, bukan IPS. SMK tapi oke lah ketika main di SMK mesin? Oke. Ada. Ada. Halo penonton, balik lagi di Dekan Dekati Jurusan. Kali ini saya mau bahas, sudah ada guestnya, ada tamunya sekarang, tentang arsitektur. Halo. Hai. Kenalan dulu deh. Oke. Halo semua, nama aku Dika panggilannya. Aku dari Lampung dan aku di jurusan S1 Arsitektur Universitas Lampung. Arsitektur nih? Ya. Teknik kan? Iya. Fakultas teknik. Banyak lakinya. Ya. Apa yang Anda pikirkan nih dulu ketika SMA? Kok aku tertarik dengan arsitektur? Lebih ke aku pingin membangun rumah untuk Tangga. orang tua aku. Bukan rumah tangga, iyalah. Dengan pemikiran aku sendiri gitu. Kalau yang dulu kamu pikirin tentang arsitektur itu apa? Jadi dulu pas masih awam ya, pas masih SMA. Oh, arsitektur tuh bakalnya gini gitu. Apa itu? Kalau dari pikiran awamku ya waktu pas SMA, arsitektur itu wah ini keren banget bangunannya, pasti ini arsiteknya gila ini. Wah, kayak gitu-gitu, lebih ke bangunan. Udah lebih ke bangunan. But nyatanya apa nih arsitektur sebenarnya? Boleh nggak nih aku tutup muka? Oke. Speechless lah pokoknya. Jadi sebenarnya yang dibahas ini apa sih selain ngebangun? Apa yang dibahas arsitektur? Banyak sih, banyak kayak seni gambar kayak gitu kan, detail arsitekturnya, gitu, desainnya segala macamnya semua diperhitungin kayak gitu. Terus dari sosialnya juga itu di apa namanya, dibahas juga, dipelajari juga gitu. Jadi arsitektur itu sebenarnya kayak mempelajari semuanya dan diwujudkan dalam bentuk bangunan. Sosial dalam arti berarti ketika bangun di lokasi A, bangunnya kayak gini. Lokasi B yang kondisi masyarakatnya seperti ini, seperti ini gitu. Gitu. Itu dari sisi sosial. Oke, I got it. Tapi kalau arsitektur bangun juga nggak sih, apa cuma desain? Desain aja sih. Desain aja. Berarti bedanya sama teknik sipil? Nah, kalau teknik sipil itu lebih ke ngebangunnya. Jadi kayak perhitungan apa namanya, beban dari bangunannya itu berapa, semua dihitung-hitung biar nggak gitu. ya. Terus ke mungkin bisa ke rapnya juga, tapi di arsitektur juga dibelajarin rap juga, ada ininya juga rap kayak gitu. Jadi bisa dikatakan arsitektur adalah ilmu nih yang memang bahasnya tentang dari nol, bahkan dari minus ya ketika mau bangun gedung kan, dari pemikiran desain, termasuk rap ini anggaran, berarti bangun ini habisnya berapa gitu? Iya benar. Semennya berapa? Ya. Batu batanya berapa? Iya benar. Itu kayak gitu. Kenapa selain tadi alasan itu ya? Ini mengungkap sih sebenarnya fakultas teknik. Kalau di kelas Anda nih ya, perempuan itu berapa orang? Kalau di kelas aku jadi seimbang loh. Oh, seimbang? Iya, kalau diperbanding 1:1, benar-benar 1:1. Jadi perempuan di tempat aku, di angkatan aku ada 14. Nah, sedangkan cowok-cowoknya itu ada 12. Jadi 1:1. Oh, hampir lah. Karena memang kan stigma kita soal teknik ini kan beda banget nih kan. Bahkan di angkatan saya nih, karena saya punya teman di teknik sipil ya, sipil. Mesin sih memang, ceweknya cuma 2 loh. Kalau mesin iya bener, emang cuma 2. Bener-bener yang kayak mereka itu tuh di apa ya, di sekelilingnya laki-laki terus gitu. Oke. Kalau di fakultas teknik yang paling banyak ceweknya tuh selain arsitektur, lumayan lah ya. Jurusan apa lagi nih? Karena mungkin bisa jadi banyak perempuan, banyak cewek sebenarnya yang pengen fakultas teknik gitu. Mungkin yang aku tahu sih kimia. Itu biasanya banyak perempuannya. Terus sipil juga kayaknya lumayan banyak sekarang udahan gitu kan, karena ngelihat prospek kerjanya juga lumayan kan di kantoran juga. Terus kalau ada juga apa ya, saya lupa satu lagi apa gitu. Ini sekarang ini referensi soal fakultas teknik udah ya, kita mau fokus lagi gini tentang arsitektur nih. Nah,
pengalaman di arsitektur sebenarnya yang dibahas dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga gitulah. Karena kan tahun keempat sudah fokus skripsi semua kan pasti kan. Bener. Skripsi itu. Jadi keilmuan tentang 3 tahun ini lah, 3 tahun awal. Jadi kalau untuk awal-awal itu tuh kita perkenalan dulu lah, istilahnya kayak kalau orang pacaran nih, kalau orang pacaran itu kayak PDKT-nya dulu gitu kan. Kita cari tahu segala apapun tentang dia gitu kan, kayak mana cara mendekatinya gitu kan, gitu kan. Nah kalau di arsitektur itu sama aja, jadi kayak kita dikenalin misalkan kayak gambar teknik kan, di teknik itu pasti ada namanya gambar teknik. Nah gambar teknik itu yang seperti apa, tekniknya itu seperti apa ngegambarnya itu, terus peralatannya itu apa aja gitu kan yang digunakan. Habis itu buku gambarnya kan kalau anak SD sampai SMA itu kan menggunakan buku gambar yang cuma dari kertas biasa sama A4 itu kan, kertas A4 itu. Nah kalau di arsitektur kita dikenalin ke A3, bahkan bisa sampai A0 kertasnya. Iya segini. Oh, yang dipakai ini. Iya, ada tabungnya untuk nyimpennya itu. Nah itu semua dikenalin di tahun-tahun awal. Kemudian ada juga perhitungan-perhitungan yang dasar-dasar kayak matematika dasar, fisika bangunan, itu juga dikenalin juga di tahun-tahun awal. Oh, berarti tentang dasar. Ya, dasarnya, pengantarnya. Terus kalau untuk yang di tahun selanjutnya mungkin lebih ke bagaimana cara merancang bangunan gitu kan, dari desain, analisisnya dulu. Jadi ada analisis, kita survei gitu kan, mulai kita survei di tahun kedua itu kita survei, terus kemudian kita bikin analisis segala macam kayak gitu. Terus baru nanti kita bisa tahu dan bisa mendesain bangunan itu bakal seperti apa yang cocok di bangunan itu, di tempat itu maksudnya. Oke, jadi emang survei tempat, cocoknya karena melihat sisi sosial tadi juga, cocoknya dibangun apa nih? Kalau dibangun kantor misal, desainnya seperti apa, kalau rumah seperti apa? Ya gitu-gitu. Oke, menarik. Kalau kita mau bahas seperti ini kan mungkin ada yang tukang itu, ada yang bisa mungkin terap, ada nggak sih konsentrasinya ini di arsitektur? Karena kan contoh nih, kalau kita anggap fakultas hukum gitulah ya, di beberapa episode kemarin itu fakultas hukum ada beberapa konsentrasi, perdata, pidana, hukum administrasi negara, hukum internasional, tata negara gitu. Nah kalau di arsitektur ini sendiri, karena ilmunya kan sebenarnya lumayan banyak nih kan, ada nggak konsentrasinya gitu setelah di beberapa semester menjalani kuliah? Oh, jadi kalau di jurusanku sekarang nih ya, kan di Unila nih aku kuliahnya. Jadi kalau di Unila itu kami umum semua gitu kan. Cuma pas pada waktu nanti di skripsinya baru kita mulai menjurusnya gitu. Oh, memilih tema. Memilih temanya itu baru di situ gitu kan. Kalau misalkan untuk yang di tahun-tahun di tahun-tahun kayak kedua ketiganya itu kita ya umumnya aja gitu, belum yang nggak ada yang ngejurus gitu. Tapi kalau yang di universitas lain kayak yang di UI ataupun itu ada kayak arsitektur landscape, arsitektur interior kayak gitu. Terus ada juga mungkin planologi termasuk juga kali. Saya juga jadi planologi itu tuh ilmu yang mempelajari kayak segi kawasannya gitu. Jadi merencanakan wilayah kota gitu, PWK. Itu termasuk arsitek juga sebenarnya, tapi dia wilayah yang direncanakan gitu. Paham. Berarti umum ya. Berarti bisa bangun apa aja, tapi ya desain perhitungan itu. Perbedaan dengan teknik sipil yang tadi mungkin kan berarti tadi kan kamu bilang tentang S1 arsitektur. Ada D3-nya berarti kan? Ada. Nah, S1 sama D3 sama-sama arsitektur nih. Bedanya apa? Bedanya kalau S1 itu banyakan teori. Jadi kita tahu segalanya itu kayak misalkan kenapa sih bangunan ini dibangun kayak gini? Ini ada teorinya kita tahu. Tapi kalau yang D3 itu khusus yang istilahnya kayak hampir mirip kayak sipilnya gitu. Jadi mereka itu lebih tahu tentang membangunnya gitu loh, gitu. Oh, langsung praktek. Nah, praktek ya, benar-benar praktek. Oke, benar-benar ngerti. Lumayan ya sebenarnya. Oh, berarti banyak
Jadi di waktu kuliah nih banyak prakteknya berarti kan semuanya. Terus yang jadi pertanyaanku, karena jurusan ini banyak praktek dan kerjanya langsung di lapangan, PKL-nya berapa lama? Kalau untuk PKL-nya sih, kalau kita nyebutnya KP ya, kerja praktek. Okay. Jadi kalau untuk KP-nya sendiri sih, untuk S1-nya itu 2-3 bulan kalau nggak salah. 2-3 bulan? Di mana biasanya? Di biro biasanya, di biro ataupun pemerintah juga bisa gitu, biro jasa. Biro jasa properti gitu ya. Untuk yang bangun-bangun. Dan itu nggak bisa asal sih, maksudnya ada kan biro yang untuk perumahan gitu, itu kita nggak bisa ambil. Jadi khusus untuk yang bangun gedung minimal 3 atau 4 lantai gitu. Minimal 3 sampai 4 lantai. Oke. 2-3 bulan. Ya. Ada lagi nggak yang misal kuliahnya di luar, contohnya ini KP, kan tadi kan perwakilan tentang PPL ya. Ada seperti yang lain gitu, KKN atau internship, magang gitu. Ada, kalau untuk yang lainnya sih magang. Lebih ke jalan-jalan. KKL itu. Ya, lebih ke field trip gitu sih. Field tripnya kemana emang? Kalau untuk yang S1-nya nih ya, itu ke Singapura. Ya? Keluar gitu. Ada ada adik tingkat aku, itu dia ke Malaysia sama Thailand. Mereka mempelajari bangunannya. Yang dipelajari bangunannya. Di Singapura struktur bangunannya. Berarti kan ke pengembang properti gitu dong. Oke, keren juga ini ya. Ini kan setahu saya nih ya, setahu saya mungkin ini pengetahuan awam seorang saya nih kan. Jadi barangkali pengetahuan saya ketika lulusan S1 D3 yang itu arsitektur, ini lebih harus jaringannya harus kuat intinya, bener gak sih? Atau ketika lulus bisa mendirikan perusahaan arsitektur langsung gitu, properti sendiri gitu? Ya enggak lah, jadi kita tetap harus kayak kalau ada relasi nih, mengandalkan relasi. Kalau enggak, ya kita harus tetap ngelamar gitu, kemana gitu. Nggak bisa langsung yang mendirikan CV kayak gini, nggak bisa. Bisa. Karena juga orang yang mau mempercayakan suatu bangun ke kita, mereka kan pasti ngelihat latar belakang kita gimana gitu kan, kita pernah membangun apa atau gimana gitu. Oke, paham. Bener sih memang. Berarti seberapa penting nih peran senior yang menjadi relasi ini untuk kemaslahatan mahasiswa? Wah, kalau seberapa penting sih, kalau menurut saya penting banget sih kayak gitu kan. Penting banget karena ya senior itu kan pasti udah banyak kerja sama yang lainnya, udah banyak pengalaman gitu kan. Kalau misalkan kita deket sama dia ya mungkin bisa mereka untuk memberikan kita kayak proyek gitu kan. Gitu, proyek bangunan ataupun proyek apa gitu kerjaan. Pokoknya memudahkan pekerjaan lah gitu. Sekarang karena ini masih nyambung, jelaskan ke aku ya tentang sebenarnya prospek kerja arsitektur ini apa dan peluangnya ke depan ini apa? Prospek kerja arsitektur itu luas banget loh. Luas. Jadi banyak banget yang membutuhkan jasa arsitek, apalagi juga kan untuk arsiteknya sendiri ya. Kan sekarang lagi pada banyak yang mau ngebangun ini, ngebangun itu, ngebenerin ini, ngebenerin itu gitu kan. Itu butuh jasa arsitek juga loh kayak gitu. Iya, karena memang kan sebenarnya kenapa aku mengundang antum nih istilahnya kan. Karena kan memang Indonesia sekarang ini lagi gencar-gencarnya bangun gitu kan. Bahkan di beberapa ibu kota, kabupaten, provinsi itu mau dipindah gitu kan. Benar-benar. Berarti peran arsitek di sini sangat gede nih. Gede banget ya. Begitupun dengan itu ketika suatu ibu kota pindah, berarti kan terutama hal-hal yang lain juga akan mendekat nih ke sini. Nah itu memancing juga kan bakalan. Itu yang pengen aku sampaikan sih mungkin buat teman-teman adik-adik yang pengen masuk arsitektur gitu. Tapi yang menjadi hal yang harusnya menjadi juga warning adalah berapa persen lulusan arsitektur yang nggak kerja di bidang arsitektur? Kira-kira? Untuk berapa persennya sih kurang yakin ya. Cuma yang aku tahu sih di lingkaran aku nih, lingkaran aku aja ya gitu kan. Itu dibilang sebagian besar juga enggak, sebagian kecil juga enggak gitu. Maksud gak sih? Berapa persen nih kira-kira? Mungkin sekitar ya 40% gitu. 40% yang?
yang bekerja di apa namanya, yang benar-benar enggak, yang fokus. Berarti yang 60%-an dong yang 60%. Bisa jadi arsitek banget. Mereka kemana? Rata-rata? Apa ya? Saya juga kurang tahu sih. Cuma mungkin ke bank. Ke bank, oke. Terus? Buka usaha sendiri. Buka usaha sendiri. Tapi arsitektur bukan? Bukan. All shop. Ya, maybe all shop kayak gitu-gitu. Terus mungkin perkantoran yang lain. Kayak gitu. I get it. Masih sama sebenarnya, karena data menunjukkan bahwa setiap se-universitas nih, se-universitas Indonesia bahkan katakanlah lulusan orang yang sudah kerja itu 70% beda sama jurusannya ketika kuliah. Dan belum ada nih istilahnya yang dari forum yang kita kali ini, di program kita kali ini yang memang ya 100% kerja di bidang itu nggak ada. Bahkan perawat yang rawat sekalipun itu banyak juga loh yang minggir istilahnya. Iya benar. Oke. Menarik. Itu lulusan, ya lulusan. Nah, saya mau Anda ini saran deh ya, saran ke orang-orang yang di rumah. Kira-kira apa nih? Kamu harus masuk arsitektur karena apa gitu deh? Kira-kira. Kalau lebih untuk ngajak sih gimana ya? Saran karena arsitektur tuh lebih bagusnya tuh kayak gini gitu. Kurangnya apa juga tapi gitu. Jadi kalau ada yang mau masuk arsitek itu, yang pertama harus kuat begadang. Asli bener. Terus harus kuat mental, karena arsitek itu tuh tugasnya bener-bener yang deadline banget. Waktu itu pernah ada pengalaman, jadi teman dikasih tugas kan aku sama dia itu beda mata kuliah kan. Nah dia ini ngambil satu mata kuliah yang dimana tugasnya itu tuh per minggu harus ngedesain. Ya jadi desain itu harus lengkap. Jadi dia benar-benar yang begadang sampai nggak tidur, kadang juga tidurnya cuma 2 jam, 3 jam kayak gitu. Jadi saran aku sih harus kuat begadang. Kalau misalnya nggak kuat ya kalau waktu dengan baik kalau nggak kuat benar-benar harus atur waktu dengan baik beneran. Dan setelah lagi sih arsitek itu tuh yang aku rasain ya, itu lebih jatuhnya kayak antisosial gitu. Bukan yang antisosial bener ya, maksudnya gini, arsitektur itu tuh jarang bisa main banget gitu loh. Jadi kalau main pasti bawa tugas, kayak gitu. Pengalaman sih. Rata-rata orang arsitektur tuh introvert apa ekstrovert? Ambivert. Oke. Bener, ambivert. Rata-rata ambivert. Jadi kadang mereka jadi introvert, kadang mereka jadi ekstrovert gitu. Kebanyakan ambivert. Aku ngerti. Yang mau masuk arsitek, ketika SMA sebenarnya pelajaran apa yang dikuasai? Lebih ke maybe fisika. Matematika juga harus, terus ya pokoknya tentang IPA lah gitu. Fisika matematik itu yang hitung-hitung gitu ya. Hitung-hitung itu berarti emang ada nggak seangkatanmu atau yang kenal gitu kan yang dari IPS? SMK sih sebenarnya, bukan IPS. SMK tapi oke lah ketika di SMK mesin? Oke. Ada. Okay. SMK mesin ada beneran. Cuma itu yang menang. Iya. Nggak ada yang lain. Iya beneran. Oke. Itu tentang arsitektur keren. Sekarang ini kita mau bahas prospek lagi nih yang lebih detail. Iya. Kira-kira paling sedikit orang arsitektur tuh dapat dari sekali proyek tuh berapa duit? Waduh. Paling sedikit dan paling banyak tuh bisa jadi berapa? Paling sedikit aja deh, kalau paling banyak kan gede-gede nih. Paling sedikit ada. Jadi kalau berapa digit nih angka depannya? Gini sih ya, karena masih mahasiswa nih ya. Jadi kalau fresh graduate itu bisa dihargai kisaran paling murah nih, kisaran 4 sampai 8. 4 sampai 8. Fresh graduate banget nih ya. Graduate, ketika dia udah di step-stepnya pasti naik banget. Iya, naik banget. Iya, dulu saya pengen jadi arsitek sebenarnya. Dulu, tapi kok SMA-nya IPS gitu. Jadi nggak jadi nih. Pas IPS, pas sudah kuliah, pengennya ilmu komunikasi nih. Jadi ngasih pokoknya gitu lah. Sisa hidup saya nih. Oke. Mungkin itu aja sebenarnya yang memang muah banget tentang arsitektur. Jadi untuk kamu yang pengen masuk arsitek,
fisika, matematik. Ya. Oke? Fisika, matematik diperkuat. Dan pelajari aja semuanya tentang jalur masuknya semua, pokoknya semua kalau kalian pelajari kayak gitu kan. Terus udahnya kalian harus pilih, tentuin kalian bakal masuk di universitas mana. Nah, gitu aja. Oke deh, matang lah sebenarnya ya. Persiapkan semua jalur masuknya dan pilih mau kampus di mana. Nah, kamu pengen kuliahnya. Jadi yang strategi nih, pakai strateginya nih. Jadi di kampus mana, jurusannya pasti arsitektur ya. Di kampus mana kamu mau pilih dan strategi untuk lulus SNMPTN atau kamu pengen SBMPTN atau memang mandiri banyak dan segala macamnya. Dan disiapkan, kita akan ketemu di episode dekan selanjutnya.